Memang ini berawal dari pernyataan Presiden Jokowi yang sedikit menyinggung ketika ditanya wartawan soal menteri-menteri ada yang nyalek, bahkan ada yang nyapres. Akhirnya terbukalah statement dari Presiden Jokowi. Boleh kalau menteri yang ingin cuti jikalau memang dia merasa waktu kampanye itu lebih sedikit pemirsa. Boleh cuti asal memang dipastikan bahwa ini sesuai dengan aturan. Apalagi bahwa neraca besarnya adalah supaya menteri yang nyapres ataupun juga nyalek tidak terganggu kinerja dan juga tanggung jawabnya. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, mulai dari duduk aturan perundang-undangan ketatanegaraan seperti apa, bahkan juga kalau tidak cuti, apakah ada politik kepentingan di sana yang bermain? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam. Pengamat politik senior kita, Pak Fahri Ali, sudah bersama saya di sini. Selamat malam, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, saat ini pun saya sudah tersambung dengan dua narasumber saya. Mungkin saya cek dulu pemirsa, Bang Ferry Amsari, pengamat hukum tata negara kita. Selamat malam, Bang Ferry. Malam, Mbak Caca. Ya. Saya masih menunggu pemirsa politisi dari Gerindra di sini, tapi mungkin saya ke Bang Ferry terlebih dahulu. Bang Ferry, bolehlah dijelaskan ketentuan secara hukum ketatanegaraan, menteri yang masih aktif dan menjabat, nyapres ataupun juga nyalek, aturannya seperti apa? Mundurkah, cutikah, seperti apa? Ya, berdasarkan putusan MK dan Undang-Undang Pemilu yang baru, memang tidak ada secara eksplisit larangan bagi menteri untuk mengundurkan diri ya. Tapi kalau kita baca baik-baik Undang-Undang Dasar pasal 17, menteri-menteri itu kan ditugaskan sebagai pembantu presiden ya. Lalu lebih terang benerang soal peran menteri itu di dalam Undang-Undang Kementerian Negara. Nah, kalau dilihat jika menteri-menteri disibukkan untuk berkampanye agar dia terpilih dalam pemilu legislatif, sebenarnya telah terjadi pengabaian poin-poin dari Undang-Undang Dasar pasal 17 tadi. Karena menteri-menteri lebih disibukkan untuk membantu partainya untuk mendapatkan kursi atau menambah jumlah suara partai di dalam pemilu legislatif. Sehingga akhirnya tugas konstitusionalnya untuk membantu presiden tidak terlaksana dengan baik. Oleh karena itu banyak kalangan mengatakan memang menteri-menteri itu harus fokus memastikan tugas presiden mengabdi kepada negara sebagai kepala pemerintahan tertinggi, kepala negara, itu betul-betul terlaksana dengan maksimal dan baik. Nah, kalau kemudian terpecah di tahun-tahun terakhir ini, menurut saya ini sudah betul-betul pemikirannya, kepentingannya betul-betul soal politis. Jadi memang secara eksplisit tidak ada pelarangan itu, tetapi kalau digali kehendak konstitusi, mestinya menteri-menteri lebih mengutamakan betul-betul menjadi pembantu presiden, bukan menjadi pembantu partai untuk mendulang suara di pemilu legislatif. Oke, ditahan dulu Bang Ferry. Sekarang saya ke Pak Fahri Ali. Pak, secara aturan eksplisit tidak ada yang dilanggar, tapi secara implisit etika politik ini kan masih aktif sebagai menteri. Tapi dia harus juga ikut dalam kontestasi Pilpres bahkan juga Pileg di 2024. Seperti apa? Adakah yang dilanggar? Ya, ini soal akarnya ya. Akarnya itu terletak pada keinginan membangun sebuah basis dukungan yang kuat di dalam pemerintahan yang dibangun. Maka kemudian yang dipilih menjadi menteri itu adalah pimpinan-pimpinan partai politik, gitu. Dan ini yang agak berbeda misalnya dengan sikap ya politik dari Presiden Jokowi pada periode pertama. Jadi tidak boleh ada rangkap jabatan gitu. Nah, kalau yang sekarang semakin disadari tanpa ada dukungan yang kuat dari kekuatan-kekuatan partai politik, maka pemerintahannya dianggap tidak stabil. Nah, ini akarnya. Jadi akarnya itu ada soal kalkulasi politik di situ. Nah, di dalam konteks kalkulasi politik inilah kemudian menteri-menteri itu adalah pada umumnya, bukan pada umumnya, hampir seluruh ya ketua umum partai-partai politik, kecuali ya Nasdem adalah
ya pembantu presiden yang bergabung ya di dalam pemerintahan gitu. Nah, sebagai akibatnya timbul persoalan dilematis Ya. dalam konteks apa yang disampaikan oleh ahli tata negara tadi gitu. Mestinya ya ada ya hal-hal yang sangat problematik di dalam konteks ini. Tetapi karena MK sudah menyatakan masih boleh gitu, maka tekanannya relatif direduksi gitu. Pertanyaannya kemudian apakah itu etis atau tidak Ya. gitu. Nah, di dalam konteks ini kita melihat ya, ini dalam konteks etis tadi itu sebenarnya sejak ya memasuki tahun 2023 itu sebenarnya telah ya tidak ada konsentrasi 100% kerja dari menteri-menteri itu tadi yang ketua umum ya, ketua-ketua umum itu sebagai pembantu presiden gitu. Oke. Karena mereka sudah sangat ya memikirkan soal Partainya. posisi partai politik mereka Wah. setelah tahun 2024 tadi gitu. Nah, itu menarik, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tapi mungkin ditahan dulu Pak Faris. Sekarang saya sudah tersambung dengan politisi Gerindra di sini, Pak Ahmad Riza Patria. Pak Riza, assalamualaikum. Salam, terima kasih Mbak Oke. Nisa. Saya tidak mau tendensius ya, mungkin langsung saja. Gerindra merasa bahwa statement dari Pak Presiden ini memang untuk Pak Prabowo atau tidak? Atau jangan-jangan memang sudah memikirkan untuk cuti nih, bagaimana? Ya saya kira apa yang disampaikan Pak Jokowi kan bukan sesuatu yang salah, itu sesuatu yang biasa saja, wajar. Dan saya kira baik disampaikan oleh Presiden. Dan yang menjadi capres kan di kabinet maupun di legislatif kan tidak hanya Bapak Prabowo. Katakanlah dari setiap partai mengusung Caimin diusung sebagai capres, Pak Erlangga diusung sebagai capres, Gerindra mengusung Pak Prabowo, dan lain-lain lah saya kira semua diusung ya. Nanti kan kita akan lihat siapa nanti yang betul-betul didaftarkan sebagai capres nanti pada Oktober 2023 ini. Jadi mari kita tunggu saja siapa nanti yang diusung sebagai capres. Kemudian apa yang disampaikan Pak Jokowi, saya kira sesuatu yang baik, sesuatu yang wajar, dan sesuatu yang biasa. Dan kita nanti pasti akan merespon, menyikapi secara baik. Dan Pak Prabowo selama ini, sebelum diusung sebagai capres, beliau juga sebagai ketua umum, dan Miring dia. selama ini partai Gerindra bisa berjalan dengan baik. Beliau tetap melaksanakan tugasnya sebagai Menhan sebaik mungkin, dan alhamdulillah sebagai Menhan yang terbaik ya di periode Pak Jokowi 2019-2024 ini. Selain Sekjen, jajaran ketua-ketua di DPP, beliau menunjuk juga Profesor Pak Dasko sebagai ketua harian untuk menjalankan roda organisasi kepartaian. Jadi alhamdulillah tidak ada masalah sejak jadi Menhan, kinerja kementerian berjalan baik, kinerja kepartaian berjalan baik, dan alhamdulillah sekalipun beliau sudah diusung oleh Partai Gerindra sejak tahun lalu Agustus, beliau tetap menjalankan tugasnya sebagai Menhan sebaik mungkin, tidak pernah memanfaatkan jabatan sebagai Menhan untuk kepentingan partai, belusukan umpamanya, kampanye, apalagi pencitraan, dengan media, dengan konstituen. Beliau melaksanakan dengan baik tugasnya sebagai Menhan. Iya, ditahan dulu Pak Riza, nanti akan saya bahas sesaat lagi bahwa tidak cuma menteri yang saat ini dalam tanda kutip rangkap kegiatan, bukan rangkap jabatan, selain menteri bahkan juga ada nyapres, ada nyalek, tapi juga kepala daerah supaya adil dan merata. Nanti sesaat lagi kita akan bahas mengingat ada kepala daerah yang juga nyapres. Sesaat lagi.